Hai guys, balik lagi bersama Mimin, manusia yang gak punya kerjaan yang hobinya cuma nontonin dong gua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Senjenyi yang dimana dia sudah menyelesaikan ujian masuk untuk menjadi murid tertutupnya. Tapi sebelum lanjut, yuk ramaikan channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya guys. Jangan lupa juga loncengnya dipencet-pencet biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Oke guys, nggak usah banyak basa-basi ataupun omong kosongnya. Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan pertarungan antara MC kita dengan salah seorang yang tidak diketahui namanya. Di dalam pertarungan tersebut, MC kita menghentikan serangan lawannya menggunakan kekuatan jantung ilahi miliknya. Dan dengan serangan itu, mengakibatkan lawannya akan memiliki detak jantung yang sama dengan jantung ilahi. Alhasil MC kita berhasil mengalahkan lawannya menggunakan kekuatan ilahi tersebut. Kemudian scene kembali memperlihatkan MC kita yang masih duduk di kursi roda sambil memikirkan cara untuk memulihkan kekuatannya dan membelah bulan. Malam hari pun tiba, di mana di sana ada sekelompok orang yang sedang ramai memandangi papan pengumuman. Faktanya mereka sedang mencari tahu siapa yang akan diterima oleh MC kita sebagai muridnya. Dari kejauhan Howlu berjalan mendekati papan pengumuman itu, dan di sana ternyata sudah ada nenek dan juga kakaknya. Dari raut wajahnya, sang kakak jelas tidak berhasil menjadi murid dari MC kita. Dia pun berbalik dari papan pengumuman itu. Di sisi lain, Howlu baru sampai dan langsung menatap papan pengumuman itu, di mana di saat yang sama dia langsung diberikan selamat oleh neneknya karena sudah berhasil diterima menjadi murid dari MC kita. Namun ada sesuatu yang janggal di mana sang nenek sepertinya tidak senang dan ada maksud lain dari keberhasilan Howlu menjadi murid tertutup dari MC kita. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Howlu yang sedang diantar oleh seseorang penjaga untuk beristirahat, di mana tempat yang disiapkan ternyata bersampingan langsung dengan kamar milik MC kita. Howlu yang menyadari hal itu sontak terlihat kaget. Ditambah lagi suasana sudah sangat malam dan MC kita sempat-sempatnya mengatur Howlu untuk tinggal di situ. Dengan pemikiran Howlu yang masih sangat polos, dia pun berpikir jika MC kita ingin ahem-ahem dengannya malam ini. Terlintas di bayangannya jika MC kita merangkulnya seraya berkata agar tidak menyia-nyiakan malam yang berharga itu. Namun di saat Howlu tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba saja dia tersentak kaget karena MC kita membuka pintu kamarnya. Ditambah lagi MC kita langsung mengatakan jika dia tidak menerima hal yang sia-sia. Mendengarnya pun Howlu pun bertanya mengapa dia memilihnya sebagai murid. Jelas jawaban dari MC kita karena Howlu bisa membantunya. Dengan tertawa kecil dan sedikit keraguan, Howlu hanya bisa menerima jawaban dari MC kita tersebut. Howlu jelas tidak mengetahui apa tujuan dari MC kita. Yang faktanya, dalam 3 bulan dia harus bisa menyelesaikan pedang meteor itu. Scene kemudian berpindah ke istana yang dimana di sana Baihei sedang menulis sesuatu. Dan tepat secara bersamaan seseorang penjaga menemuinya dan mengatakan jika semua sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana orang-orang dari sakti besar lainnya masih menolak untuk pergi. Baihei yang mendengarnya pun meminta penjaga itu untuk menyiapkan kamar untuk para tamu itu. Ditambah lagi jarang sekali menurutnya para pahlawan dunia bisa berkumpul di istana. Baihei juga berpikir jika mempelajari seni bela diri bersama juga bisa membuat kisah yang menakjubkan. Pengawal yang mendengarnya pun sontak kaget dengan apa yang dibicarakan Baihei. Faktanya dia melihat suasana hati mereka agak aneh. Namun Baihei tidak kaget akan hal itu, di mana sang adik alias MC kita menerima seorang murid jelas merupakan kesempatan pertama bagi mereka untuk mendapatkan ultra pedang wajang. Dan menurutnya, di mana istana Sang King, Kue Lanke, Sakte Dakian tidak mungkin akan bersedia jika Sakte Liayang akan menjadi yang teratas. Faktanya sekarang mereka sedang berburu untuk berteman dengan Nenek Cihu dan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk segera bergerak. Singkat cerita, sang pengawal itu pun langsung mengikuti perintah dari Baihei untuk mengatur tempat bagi para tamu. Di saat pengawal itu pergi, Baihei diam-diam menghela napasnya. Nah, disinilah kita masih belum tahu apa motif sebenarnya dari pemimpin muda ini. Jelas dia membantu MC kita memiliki tujuan lainnya yaitu untuk membuka pintu ujian dan membawa adiknya pulang. Mereka jelas 3 bersaudara. Salah satunya masih belum diketahui apa sebenarnya yang terjadi dengannya. Masih menjadi rahasia di dalam film ini guys. Kita lanjutkan aja dulu ceritanya.
Scene kembali berpindah memperlihatkan MC kita bersama dengan Haulu berada di sebuah tempat latihan. Di sana MC kita menggunakan sedikit kekuatannya untuk menebas boneka dengan kekuatan spiritualnya sembari memberi contoh kepada Haulu. Haulu yang sudah melihat langsung mencoba menggunakan energi pedangnya atas perintah MC kita. Hasil serangannya memang sangat mengerikan. Haulu yang mendengar pujian dari MC kita pun langsung salting dibuatnya. Haulu pun kembali meminta maaf kepada MC kita dan mencoba lagi, di mana Haulu juga mengatakan jika dia biasa dipenuhi dengan kekuatan. Namun MC kita yang mendengarnya menggelengkan kepalanya, karena yang dia lakukan sebenarnya bukanlah kekuatan melainkan energi pedang. Namun Haulu belum pernah berlatih keterampilan itu. Dan di saat yang sama, MC kita langsung memotong pembicaraan mereka berdua dengan mengatakan jika MC kita bukan memintanya untuk berlatih keterampilan pedang, melainkan mengasah pedang di dalam dirinya. Kemudian tiba-tiba MC kita meminta Haulu untuk memperhatikan baik-baik dan rasakan energi pedangnya. Di mana di sana, scene memperlihatkan salah seorang praktisi meminta MC kita untuk menyerahkan teknik 10.000 pedang tersembunyinya. Haulu yang menatap praktisi di atas bergumam pelan dan bertanya kepada MC kita apakah dia harus memperhatikan pertarungan gurunya dengan lawannya tersebut. Sontak MC kita memintanya untuk kembali memperhatikan. Praktisi di atas langsung mengeluarkan energi pedangnya yang sangat banyak dan langsung menyerang MC kita. Namun hanya dengan jentikan jari, MC kita sudah berhasil mengalahkan lawannya. Namun yang Haulu pahami hanyalah jika gurunya itu sangatlah hebat. Hal itu membuat MC kita benar-benar harus memulai semuanya dari dasar. Scene kemudian memperlihatkan Haulu yang berusaha mengangkat pedang besarnya, di mana sembari mengangkat pedang berbagai penjelasan dikeluarkan MC kita kepada Haulu. Namun tetap saja Haulu tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh MC kita, guys. Ditambah lagi dia meminta kepada MC kita untuk sarapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan latihannya. Haulu yang sudah kembali mengangkat pedang itu pun tersenyum senang. Namun hanya dengan sedikit sentuhan dari burung pipit yang hinggap di pedang itu, ia pun kembali jatuh bersama dengan pedang itu. Waktu berlalu, di mana MC kita kali ini melemparkan banyak batu kepada Haulu demi mengasah pedangnya lebih baik lagi. Haulu yang diserang dengan satu batu pun sangat bangga bisa menangkisnya menggunakan pedang besar miliknya. Namun tidak hanya sampai di situ, MC kita terus-menerus melakukan hal yang sama hingga membuat Haulu memohon ampun dan pada akhirnya harus terkubur bersama dengan batu-batu itu. Faktanya MC kita hanya bisa menggelengkan kepalanya atas tingkah laku muridnya ini. Kemudian kembali ke Haulu yang bangkit dan kali ini dia harus menebas sebuah dinding yang sangat tebal. Sembari memperhatikan muridnya yang asal-asalan dalam melakukan latihannya, MC kita tidak habis pikir ternyata begitu sulit mengasah pedang yang sudah terlanjur berkarat. Sampai pada akhirnya sang muridnya lemas dan tidak kuat melanjutkan latihannya. MC kita hanya bisa menghela napasnya diam-diam. Dan ia pun berpikir jika manusia di dunia ini harus diberikan motivasi terlebih dahulu sesuai dengan keinginan mereka agar bisa berjuang lebih keras. MC kita pun meninggalkan Haulu. Haulu yang melihatnya melangkah pergi pun langsung terbaring lemas. Namun saat ia hendak menutup matanya, Haulu mencium bau sedap tepat di belakangnya. Benar saja, MC kita pergi hanya untuk menyuguhkannya makanan enak agar ia mau berlatih lebih serius lagi. Kemudian MC kita melemparkan entah itu bakpao atau sejenis apalah yang jelas membuat Haulu ngeces, guys. Alias air liurnya jatuh tidak beraturan. Kemudian dengan cepat dia langsung menggunakan pedangnya dengan sangat terampil untuk memotong-motong bagian dari makanan itu. Bahkan yang dilempar oleh MC pun terpotong dengan rapi. Bahkan bagian yang tersulit di mana Haulu harus mengangkat pedangnya sembari memanggang makanan di atasnya pun mampu ia lakukan. Dan benar saja, setelah diberikan motivasi sesuai keinginannya, Haulu yang awalnya tidak mampu memotong boneka kayu itu pun berhasil merobohkannya dengan sekali serang. Haulu yang melihat hasil kerja kerasnya itu dengan sangat terkejut menatap boneka kayu yang berhasil ia potong. Scene kemudian berpindah ke area istana yang dimana Baikhe memegang papan nama dari Shen Yunlan. Terlihat raut wajah yang sangat sedih darinya. Dari belakang ayahnya menghampiri, dan ternyata Shen Yunlan adalah salah satu adiknya Baikhe, yang dimana dalam 10 tahun terakhir ia menghilang dan MC kita yang terluka parah. Di sana ayahnya sangat menyesal karena dia tidak bisa menjaga mereka dengan baik. Baikhe yang melihatnya dan mendengar perkataan ayahnya pun langsung memberi hormat kepada ayahnya sembari mengatakan jika ayahnya jangan terlalu khawatir karena masih memiliki dirinya. Dia pun mengatakan jika dia akan segera menyelesaikan masalah tersebut.
Ayahnya yang merasa bangga dengan Bai He pun menepuk pundaknya dan berjalan pergi. Namun di saat ayahnya sudah menjauh, ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan mendengar bisikan jika dia sebenarnya merasa tidak puas dengan semua yang terjadi sekarang ini. Faktanya, dia merasa tidak mendapatkan pengakuan apapun atas semua yang sudah ia lakukan. Namun Bai He mencoba untuk menyadarkan dirinya sendiri dan meminta suara itu untuk diam. Sontak, sakit kepala yang baru saja ia derita tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Kemudian Bai He kembali berbalik melihat papan nama Shen Yunlan. Dan ternyata ini adalah hari di mana adik ketiganya itu menghilang. Scene kemudian berpindah kepada Holu yang masih tertidur di kamarnya. Dia kaget karena agak kesiangan karena tidurnya yang sangat nyaman. Ia pun bergegas berlari keluar dan benar saja MC kita sudah berada di sana menunggunya. Ia pun meminta maaf sembari merayu gurunya dan mengatakan jika dia akan berlatih lebih keras hari ini. Bahkan ia mengatakan dia akan berlatih 3 kali lipat agar gurunya tidak memarahinya. Namun MC kita berbalik dan mengatakan jika hari ini tidak ada latihan dan meminta Holu untuk ikut pergi dengannya. Faktanya mendengar tidak ada latihan membuat Holu menjadi sangat bahagia. Hingga sampailah mereka ke sebuah tempat yaitu pemandian air panas. Dia sangat senang dan mengira jika gurunya sangat bersimpati karena dia sudah selalu bekerja keras. Dan karena kerja kerasnya, ia pun dibawa ke pemandian air panas untuk menghilangkan lelahnya. MC kita hanya duduk tenang sembari menyeruput tehnya seperti biasa. Namun dari kelihatannya, kali ini dia memiliki tujuan yang lain. Dan benar saja, di saat Holu melompat ke kolam air panas itu, tiba-tiba saja dia berteriak. Di mana ia mengatakan kepada gurunya jika pemandian air panas ini sangatlah menyakitkan. Namun menurut MC kita, mata air dapat memperbaiki dan membersihkan tubuh dan menghilangkan karat pedangnya. Dengan sedikit senyuman, MC kita memintanya untuk duduk di sana dan cobalah untuk menahan rasa sakitnya. Dan selepas itu mata ilahi dari MC kita kembali aktif, di mana ia mulai melihat ada seberkas sinar di pedang meteor yang ada di dalam tubuh Holu. Dia pun berusaha agar Holu tetap bertahan di sana. Namun Holu yang sudah hampir tidak mampu pun teringat akan masa lalu di mana kedua orang tuanya terbunuh dan ia hampir saja mati. Tepat di sana terlihat Holu yang tengah berhadapan dengan salah seorang iblis. Dan yang lebih membingungkan, MC kita juga berada di sana, guys. Kira-kira itu hanyalah ingatan masa lalu dari Holu atau alam bawah sadar dari pedang meteor? Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Tunggu episode berikutnya. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.